Kamis 9 Januari 2025 lalu, prosesi kontestasi demokrasi bertajuk Pilkada, khususnya Pilgub Aceh 27 November 2024 lalu resmi berakhir sudah. Ini sejalan dengan penetapan Muzakir Manaf atau Mu'alim dan Fadlullah alias Dekfat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025 sampai dengan 2030 oleh KIP Aceh di Banda Aceh. Tentu, Mu'alim dan Dekfat serta tim pemenangannya menyambut hasil ini dengan penuh sukacita menuju Aceh lebih baik di masa depan atau setidaknya untuk 5 tahun mendatang. Itu sebab Mu'alim menekankan pentingnya kebersamaan dan persatuan untuk membangun Aceh menjadi lebih baik. Hal ini disampaikan Mu'alim dalam pidato perdananya usai resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025 sampai dengan 2030. Kami bersama Dekfat akan berupaya membawa Aceh menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Insya Allah kita singkirkan hal-hal negatif yang pernah ada. Mari bersatu padu membangun Aceh. Tidak ada lagi istilah 01 atau 02. Yang ada sekarang adalah Aceh. Ajak Mu'alim usai pleno penetapan oleh Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh di salah satu hotel di Aceh Besar, Kamis 9 Januari 2025. Masa depan Aceh ada di tangan kita bersama, ujarnya kembali. Mu'alim juga menyoroti komitmen untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misinya. Kami berterima kasih kepada seluruh rakyat Aceh, aparat TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh unsur Forkompinda yang telah berkontribusi mensukseskan pesta demokrasi ini. Mudah-mudahan Aceh ke depan menjadi lebih aman dan damai, tegasnya. Wakil Gubernur Aceh terpilih Dekfat mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak bersama membangun Aceh. Hari ini, KIP telah menetapkan kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk 5 tahun ke depan. Kami berkomitmen membawa Aceh menuju cita-cita Baldatun Taibatun Warabun Ghafur, ujar Dekfat. Ketua DPD Partai Gerindra ini pun menutup pidatonya dengan doa dan harapan agar Aceh semakin maju, makmur, serta damai di bawah kepemimpinan baru. Keduanya juga berjanji akan bekerja keras demi memenuhi janji kampanye mereka kepada masyarakat Aceh. Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketua KIP Aceh Agus Niaha saat itu membacakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Ia menyebutkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bustami Hamzah dan Muhammad Fadil Rami memperoleh sebanyak 1.309.375 suara atau setara dengan 46,7%. Sementara pasangan Muzakir Manaf atau Mu'alim dan Fadlullah atau Dekfat meraih sebanyak 1.492.846 suara atau setara dengan 53,3% dari total 2.802.221 suara sah yang masuk. Dari rekapitulasi suara tersebut, pasangan Mu'alif Dekfat unggul di 15 kabupaten kota yaitu Aceh Utara, Kota Lok Semawe, Simelu, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Kota Subulu Salam, Gayo Luwes, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Aceh Tengah. Sementara Bustami Hamzah dan Muhammad Fadil Rami berhasil memperoleh suara di 8 daerah yaitu Kabupaten Pidi, Pidi Jaya, Biren, Langsa, Bener Meriah, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang. Apa yang disampaikan Mu'alim dan Dekfat tentu harus dilihat sebagai upaya bersama dan niat baik untuk membangun Aceh selama 2 dekade setelah bencana gempa dan tsunami Aceh serta jelang 2 dekade damai Aceh atau MOU Helsinki 15 Agustus 2025 mendatang. Kecuali itu, pada periode 2025 sampai dengan 2030 ini pula Aceh benar-benar dipimpin para pejuang militer Gerakan Aceh Merdeka, bukan dari unsur pimpinan sipil seperti Zaini Abdullah. Mu'alim adalah Panglima GAM alumni Tripoli Libya, sedangkan Dekfat adalah Panglima Operasi GAM wilayah Pidi. Ini bermakna keduanya memiliki poros dan pengaruh hingga ke akar rumput. Basis mana yang selama ini dipropagandakan sebagai bagian yang relatif sulit untuk dikendalikan oleh pemimpin Aceh yang berasal dari mantan GAM, khususnya non-kombatan. Sebab bukan tidak mungkin, walau damai sudah 20 tahun terwujud tetap saja ada pihak-pihak yang tak ingin Aceh aman dan damai. Sehingga Aceh akan terus tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan menutup peluang hadirnya para investor yang bersedia menanamkan modalnya di bumi tanah rencong. Sebaliknya, bukan tidak mungkin para perusak damai Aceh ini terus melakukan gerakan dan upaya agar Aceh menjadi momok bagi pemerintah pusat serta investor dalam negeri maupun internasional. Sehingga dengan mudah dan leluasa menggarap dan mengelola sumber daya alam Aceh dengan serampangan dan tanpa kontrol seperti di era konflik pada rezim Orde Baru silam. Itu sebabnya Mu'alim Dekfat juga
pola dan gaya kepemimpinan mereka dalam tata kelola pemerintahan dengan merekrut para pejabat ASN yang berintegritas dan memiliki dedikasi serta loyalitas tanpa batas. Tentu saja untuk dan demi kemajuan serta peningkatan ekonomi rakyat Aceh. Bukan dari mereka yang pecundang, menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan dalam lingkaran kekuasaan, termasuk membeli jabatan dari orang-orang di sekitar Mu'alim maupun Devat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.